Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Eja? Alhamdulillah ini baik Pak Juli. Oke, saya dengar-dengar Pak Eja melakukan coaching ya Pak? Ya, rencananya saya hari ini akan melaksanakan coaching dengan Pak Pipa karena beliau kemarin sudah menghubungi saya bahwa ada yang ingin beliau sampaikan unek-unek terhadap permasalahan yang sedang dialami beliau. Jadi kami sudah sepakat hari ini akan melaksanakan coaching Pak. Oke, jadi Pak Eja di sini mau melaksanakan coaching bersama Pak Apit ya? Ya betul Pak. Oke. Sebelumnya Pak, apa sih persiapan Bapak nih untuk coaching kali ini nih? Mungkin ya seperti yang saya sampaikan awal tadi Pak, kami juga sudah melakukan observasi awal, artinya kami sudah ada kesepakatan awal di mana tempat akan kami laksanakan coaching, selanjutnya kapan waktunya dan kira-kira persiapan apa yang kami butuhkan Pak. Oke, jadi Pak Eja sudah sepakat dengan Pak Apit itu masalah tempat dan waktu itu aja ya, serta persiapan lainnya lah. Oke. Nah, jadi di sini Pak Eja dalam melakukan coaching jangan lupa nanti saya akan melakukan penilaian Pak Eja karena di sini saya izin untuk menjadi observer pemantau jalannya coaching Pak Eja terhadap Pak Apit nanti. Nah, jangan lupa Pak Eja di sini ada penilaian. Nanti Pak Eja lakukan coaching menggunakan alur kita terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, di samping itu juga Pak Eja jangan lupa prinsipnya Pak Eja. Ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang terakhir Pak Eja jangan lupa juga masalah kompetensi inti coach. Nah, di sini kehadiran penuh, dengan aktif, membuat pertanyaan berbobot. Nah, itu rubrik penilaian kita hari ini Pak Eja. Siap Pak Eja? Siap Pak. Nah, dari kompetensi inti tadi Pak Eja, apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan di sini? Di kondisi ini kan ada tiga ya Pak. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengar dengan aktif, yang ketiga ada menanyakan pertanyaan bobot. Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan ini saya sebenarnya tiga Pak. Tiga kompetensi inti yang akan saya kembangkan. Oke, jadi Pak Eja di sini pengen mengembangkan kompetensi inti itu keseluruhan, Ya. Tiga-tiganya pengen Bapak kembangkan. Ada nggak kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik di sini Pak? Kalau kompetensi lebih spesifiknya yang ingin saya kembangkan di sini Pak yaitu kehadiran penuh Pak. Kenapa? Karena dengan kehadiran penuh ini saya rasa nanti saya bisa hadir atau memberikan solusi-solusi yang atau menggali solusi-solusi terbaik yang bisa disampaikan oleh coach saya nanti. Betul sekali Pak Eja. Di sini Pak Eja ingin mengembangkan kehadiran penuh, kompetensi inti yaitu kehadiran penuh agar dapat menggali lah potensi-potensi dari coach ini Pak Eja ya. Oke, selanjutnya Pak Eja, ini pertanyaan terakhir sebelum kita melakukan coaching Pak Eja. Coaching. Selanjutnya indikator apa sih Pak Eja untuk indikator keberhasilan? Saya berharap nantinya Pak indikator yang saya harapkan hadir pada saat kami melaksanakan coaching yaitu si coach saya nanti Pak atau Pak Pit ini dapat menemukan solusi dari permasalahan beliau. Beliau dapat menemukan solusi dari diri beliau sendiri dan dapat menerapkannya di saat beliau mempraktekannya secara langsung kembali di dunia pekerjaan beliau. Oke, jadi indikator keberhasilan yang Bapak harapkan yaitu si coach ini mendapatkan solusi lah dari dirinya sendiri gitu Pak Eja ya. Oke, baiklah Pak Eja, sekarang silahkan Bapak melakukan coaching. Saya mohon izin sekali lagi Pak Eja untuk tetap di sini memantau, memperhatikan, juga sekaligus mengobservasi lah proses coaching yang Bapak lakukan. Terima kasih Pak. Ya Pak ya. Oke, nah, sekarang silahkan Pak Eja. Baik, selamat pagi Pak Pi. Pagi Pak Eja. Apa kabarnya hari ini Pak Pi? Alhamdulillah sehat Pak Eja.
Ya, oke. Kira-kira nih apa yang disampaikan pada pertemuan coaching kita pada pagi hari ini, Pak Pit? Oke, jadi banyak hal sebenarnya Pak yang saya sampaikan, yaitu fokus saya di sekolah, yaitu sebagai guru bidang studi dan juga sebagai kepala laboratorium ini Pak ya. Ya, jadi Pak Pit ini udah penuh ya Pak beban kerjanya kayaknya Pak ya. Ya, saya dengar tadi permasalahannya adalah di mana Pak Pit tupoksinya udah jadi sebagai guru terus sebagai kepala lab tadi Pak ya. Baik, dari hasil coaching nanti atau pada saat kita melaksanakan coaching ini kira-kira tujuannya apa Pak yang dicapai Bapak nanti Pak? Tujuan dari proses coaching ini Pak, saya berharap saya menemukan solusi dalam permasalahan yang saya hadapi ketika menjalankan tupoksi dari sekolah yang diserahkan kepada saya. Baik, jadi tujuannya yang Bapak harapkan nanti selesai kita melaksanakan coaching ini Bapak dapat menemukan solusi ya Pak ya. Bagaimana Bapak bisa mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi ya Pak ya. Baik Pak, kira-kira Bapak nih tadi mengatakan bahwa Pak Pit sudah beban kerjanya berlebihan Pak ya, tupoksinya lebih itu Pak. Apakah Bapak sudah mencari tahu Pak, apa sih penyebab sehingga Bapak ini bisa banyak mendapatkan tugas sedangkan Bapak sebagai seorang guru terus Bapak harus melaksanakan tugas-tugas yang lain Pak? Oke, jadi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan ketika pembagian tugas ini diserahkan kepada saya. Pertama, memang basic saya itu adalah linear terhadap laboratorium. Makanya saya dipilih sebagai kepala laboratorium. Kemudian saya juga mengampu kelas, yaitu ada sekarang 6 kelas saya itu, dan itu menurut saya yang memang banyak sekali kerja. Jadi karena tugas pokoknya memang itu berada di kelas, namun yang menjadi permasalahan ini ya ketika berada di Z saya. Jadi ketika saya berada di Z ini ternyata saya juga dibebankan tugas lain, yaitu sebagai teknisi dan juga sebagai laboran nih. Nah ini nih yang menjadi pokok permasalahan itu ya sebenarnya itu di situ itu Pak ya. Berarti sudah bertimpa-timpa ya Pak ya. Oke. Selain yang Bapak tadi sampaikan, adakah rencana lain yang ingin Bapak lakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang Bapak hadapi Pak? Kira-kira apa sih rencana Bapak untuk mengatasi permasalahan Bapak ini Pak? Kalau rencana saya untuk di laboratorium itu saya berencana itu meminta tambahan tenaga nih Pak ya. Jadi kepada kepala sekolah supaya memang ada orang atau basic khusus yang memang menangani untuk teknisi dan laboran nih. Jadi penambahan dari segi sumber daya manusianya nih Pak ya. Baik, berarti rencana Bapak yang tadi adalah meminta tambahan tenaga ya Pak untuk menangani lab sama dengan teknisi ya Pak ya. Betul ya. Baik. Selain itu Pak, ada rencana apa yang ingin Bapak lakukan untuk mengantisipasi permasalahan ini Pak? Atau kira-kira opsi kedua tuh yang ingin Bapak rencanakan untuk mengantisipasi permasalahan ini Pak? Apa ya Pak ya? Kalau rencana lain Pak ya. Ya saya mungkin akan mengajukan ke kepala sekolah itu supaya memberdayakan rekan-rekan tenaga administrasi ini untuk membantu saya nih sementara nih di laboratorium. Saya rasa itu Pak ya. Jadi opsi kedua Bapak itu adalah memberdayakan rekan sejawat ya Pak, meminta kepada kepala sekolah ya Pak. Ya. Memang itu jadi solusi yang sangat baik juga Pak. Kenapa? Mengingat kita sekarang ini kan kalau menghadirkan dari luar mungkin agak terasa sulit ya Pak. Apalagi kalau kita meminta kepala sekolah terkadang kan tidak bisa langsung dikabulkan ya Pak. Tapi kalau menggunakan tenaga yang ada di sekolah itu lebih bagus kayaknya ya Pak ya. Jadi dari kedua rencana opsi ini Pak,
Rencana mana yang menurut Bapak ini yang lebih baik Bapak laksanakan dengan waktu yang lebih singkat gitu Pak, supaya permasalahan Bapak ini tidak menjadi hal yang bertimpa-timpa terus. Kalau dalam waktu dekat saya mintanya memang bantuan tenaga administrasi ini Pak Ida untuk bantu saya di lab. Kalau yang jangka panjangnya mungkin agak susah terrealisasi, yaitu saya memang meminta tenaga khusus yang memang bisa diperbantukan di lab, walaupun itu kita bukan dari ASN, tapi itu kemungkinan ya memakan waktu yang lama karena untuk mencari tenaga khusus ini memang agak susah. Jadi itu skala prioritas saya. Jadi saya memberdayakan tenaga yang sudah sekolah. Baik, berarti rencana Bapak yang pertama ini yang lebih spesifiknya atau yang lebih baiknya itu adalah membudayakan rekan sejawat yang ada di sekolah ya. Itu. Waktunya ini Pak untuk pelaksanaan ini kapan sih akan Bapak laksanakan nih Pak? Dalam 1 minggu ini saya akan langsung laksanakan ini juga ya, karena memang proses kegiatan belajar mengajar kan sudah terlaksana, sudah efektif. Jadi menurut saya memang harus segera mungkin ya Pak ya. Segera mungkin ya Pak ya. Untuk rencana Bapak ini adakah melibatkan siapa Pak untuk supaya rencana ini akan terlaksana dengan baik? Kalau pihak-pihak yang terlibat yang pertama itu pasti kepala sekolah karena beliau langsung, kemudian dari wakil guru, kemudian dari wakil sarana prasarana, kemudian juga saya akan melibatkan dari komite, orang tua siswa, jadi termasuk tenaga administrasi yang mungkin akan saya gunakan nanti. Baik, itu berarti Bapak kalau yang saya tangkap tadi melibatkan seluruh warga sekolah intinya ya Pak ya. Ya ini sangat baik dan sangat terstruktur Pak. Kenapa? Karena semua warga sekolah ini adalah orang yang berperan penting dalam kemajuan sekolah kita ini ya Pak ya. Ini selanjutnya saya menanyakan Pak, komitmen Bapak ini terhadap rencana Bapak ini sih bagaimana sih Pak? Apa sih komitmen Bapak ini nanti untuk melaksanakan rencananya ini? Kalau saya tetap berkomitmen segala tujuan saya tercapai, karena ini juga berkenaan dengan strategi. Jadi saya akan melaksanakan dengan serius dan tanggung jawab supaya memang proses ini berjalan cepat dan menurut saya ya saya kira mungkin seperti itu. Berarti Bapak sudah menyampaikan komitmen. Sekarang kapan akan Bapak laksanakan nih Pak rencana Bapak tadi itu Pak? Dalam waktu 1 minggu ini Pak ya. Nanti Saya harus segera mungkin ini. nanti secepatnya ya Pak ya dalam waktu 1 minggu ini. Baik Pak. Saya harap rencana Bapak yang sudah Bapak atur sedemikian rupa tadi setelah Bapak menyampaikan rencana-rencananya dan komitmen pelaksanaan waktunya juga dalam minggu ini semoga terlaksana dengan baik ya Pak ya. Nanti di pertemuan kita selanjutnya saya akan hanya kembali bagaimana hasil rencana yang akan Bapak terapkan, apakah bisa berjalan dengan baik, nanti bisa diceritakan kembali ya Pak ya. Oke, baik sebelum saya tutup mungkin saya ingin menanyakan bagaimana nih perasaannya Pak Apik setelah kita melaksanakan bincang-bincang coaching kita pada pagi hari ini Pak. Ya, perasaan saya sangat senang Pak ya, karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan ini. Ya, saya juga menjadi sangat terpacu untuk bekerja dengan penuh tantangan seperti itu. Jadi harapan saya memang semua ini berjalan dengan ideal, tanpa ada hambatan yang dapat menghalangi proses kerjaan saya sebagai guru dasari maupun sebagai pengelola lab. Baik Pak, sangat luar biasa Pak karena Bapak menyampaikan tadi sudah sangat senang karena sudah dapat menemukan solusi dan menganggap bahwa ini semuanya adalah opsi tugas kita sebagai guru ya Pak. Semoga terlaksana dengan baik, juga semoga rencana-rencana yang Bapak sampaikan tadi pada saat untuk mengatasi permasalahan Bapak saat kita coaching tadi semoga terlaksana dengan baik. Saya menunggu informasi selanjutnya ya Pak Apik ya. Nanti di pertemuan kita mungkin selesai Bapak melaksanakan rencana nanti minggu depan sekali lagi kita akan bertemu kembali. Saya berharap Bapak bisa menceritakan hasil dari rencana Bapak tadi bagaimana perjalanannya ya Pak ya. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Apik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali Pak Apik. Sama-sama Pak Eja. Oke, terima kasih Pak Apik.
Pak Eja, gimana perasaannya? Sangat lega ya Pak, walaupun bercampur-campur aduk mungkin Pak, karena pelaksanaan coaching tadi mungkin bagi saya bisa dibilang keberhasilannya kurang masih Pak, karena saya merasa banyak kekurangan yang masih ada pada diri saya Pak, walaupun secara lebih baiknya seharusnya saya lebih banyak lagi belajar, tapi alhamdulillah sudah lumayan bahagia lah saya Pak, karena sudah berhasil melaksanakan coaching. Oke, jadi menurut Pak Eja itu proses coachingnya masih kurang gitu Pak Eja? Ya, masih kurang sempurna lah Pak. Oke, cuman di sini apakah indikator yang Pak Eja harapkan di awal tadi di observasi tadi telah tercapai Pak Eja? Seperti yang saya sampaikan di observasi tadi, bahwa indikator yang ingin saya capai itu Pak pada saat pelaksanaan coaching saya tadi, bahwa si coaching saya ini atau Pak Afif tadi dapat menemukan solusi pada diri dia sendiri untuk mengatasi masalahnya Pak. Alhamdulillah itu sudah tercapai Pak, walaupun mungkin tidak begitu sempurna ya Pak. Oke, di sini Pak Eja, jadi menurut Pak Eja ini prosesnya agak kurang, tetapi dari indikator ketercapaiannya sudah tercapai Pak Eja ya. Jadi cuman di sini Pak Eja, kalau menurut saya di sini Pak Eja ya, apa yang Bapak sudah lakukan, yang pertama, kalau kita disesuaikan dengan rubrik penilaian tadi di awal saya sampaikan, Pak Eja itu udah benar, Pak Eja udah benar menggunakan alutsista juga kan. Yang kedua, Pak Eja juga sudah menerapkan prinsip coaching. Nah, di samping itu kompetensi yang ingin Pak Eja kembangkan juga udah Pak Eja lakukan tadi. Jadi kalau menurut saya, kalau pandangan Pak Eja mungkin agak kurang, kalau menurut saya mungkin dari teknisnya kurang, tapi dari segi aturan, kalau kita sesuaikan dengan aturan coaching, rubrik penilaian, prinsip sama kompetensinya itu sudah terpenuhi Pak Eja. Jadi menurut saya apa yang Pak Eja lakukan tersebut sudah sangat-sangat baik lah menurut saya Pak Eja ya. Terima kasih Pak. Oke, sebelum saya akhiri Pak Eja, nah di sini untuk kedepannya nih, kompetensi apa yang ingin Pak Eja kembangkan lagi setelah melakukan coaching tadi? Masalah terkait dengan kompetensi Pak, karena pada saat pelaksanaan coaching tadi saya merasa bahwa diri saya ini masih kurang pada 3 kompetensi sebagai coach tadi. Saya masih kurang di kompetensi menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi itu menanyakan pertanyaan berbobot ini yang ingin saya tingkatkan lagi Pak. Oke, jadi kompetensi yang ingin dapat tingkatkan yaitu membuat pertanyaan. Ya, oke, terima kasih Bapak. Mungkin observasi saya ini cukup. Semoga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu berdampak baik untuk Bapak ke depannya. Gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Oke Pak, saya akhiri Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juli. Oke, Pak.